Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Berikut ini adalah prediksi soal pretest PPG tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah tentang program tahunan. A. Program tahunan merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. B. Program tahunan tidak dibuat oleh sekolah setelah dibuat kurikulum sebagai kelengkapan administrasi. C. Program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, misalnya program semester. D. Program tahunan menjadi dasar pembuatan silabus dan RPP. E. Program tahunan mengikuti kalender pendidikan yang dimulai dari bulan Juli sampai bulan Juni. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 2. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang A. Soal nomor 3. Setelah berdiskusi tentang hasil budidaya belut, siswa dapat menyebutkan 3 macam penyakit belut dengan benar dari rumusan tujuan pembelajaran di atas yang termasuk dalam kategori behavior adalah titik-titik-titik. A. Setelah berdiskusi tentang hasil budidaya belut. B. Siswa. C. Menyebutkan 3 macam penyakit belut. D. Dengan benar. E. Siswa menyebutkan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah titik-titik-titik. A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan benar. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 6. Yang bukan merupakan prinsip pengembangan rencana program pembelajaran atau RPP adalah A. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. B. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. C. Keterkaitan dan keterpaduan antar kelas. D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Pemahaman karakteristik siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 7. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Mengidentifikasi hubungan antar komponen ekosistem. B. Menjelaskan jaring-jaring makanan.
C. Menjelaskan pengertian ekosistem. D. Menelaah hubungan antara komponen dan ekosistem. E. Menentukan dampak ketidaksinambungan ekosistem di lingkungan sekitar. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D. Lanjut soal nomor 8. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang E. Lanjut soal nomor 9. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedial. E. Mengadakan tes remedial. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 10. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 11. Dalam melakukan proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisis hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisis penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah yang E. Soal nomor 12. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk titik-titik-titik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 13. Penilaian dalam pembelajaran diatur dalam Permendiknas nomor titik-titik-titik. A. Permendiknas nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 14. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas
gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah yang C. Soal nomor 15. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor terakhir adalah kuis. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju tergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E. Sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Dan untuk soal-soal berikutnya silahkan dicek di video terbaru. Dan jika suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga bagikan. Terima kasih, semoga lulus, sampai jumpa.